Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, para pencari ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam program Kamar Renungan pada channel YouTube Galih Pesa Putra ini, kita kembali bertemu untuk sebuah misi yang agung, membedah hikmah dalam hadits arba'in dan merefleksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini, kita tidak akan langsung melompat pada hadits pertama. Kita akan duduk sejenak, menenangkan jiwa, dan meletakkan batu pondasi pengetahuan kita tentang sebuah kitab yang mungkin ukurannya tipis, namun bobot ilmunya, Masya Allah, mampu mengguncang peradaban dan meluruskan tulang punggung agama seseorang. Kitab itu adalah Al-Arba'un An-Nawawiyah. Mungkin terbesit dalam benak antum sekalian sebuah pertanyaan sederhana. Wahai Ustadz, mengapa kita harus membahas kitab ini? Bukankah ada Sahih Bukhari yang ribuan jumlah hadisnya? Bukankah ada Sahih Muslim? Pertanyaan yang sangat wajar. Mari kita bedah perlahan. Kita mulai dari nama kitab ini, Al-Arba'un. Secara harfiah dalam bahasa Arab, kata ini berarti 40. Namun mari kita gali lebih dalam dengan pisau ilmu al-ishtiqaq atau etimologi. Kata ini berakar dari roba'a. Dalam bahasa Arab, akar kata ini memiliki nuansa kemantapan, kekuatan dan posisi duduk yang stabil atau tarabba'a. Mengapa angka 40 begitu istimewa dalam Islam? Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 142. Allah berfirman, "Wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashri fatamma miqatu rabbih 40 lailah." Dan kami telah menjanjikan kepada Musa 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, 40 malam. Angka 40 adalah simbol kematangan, simbol penyempurnaan. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Manusia mencapai puncak kematangan akal dan fisik pada usia 40 tahun. Maka ketika Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memilih mengumpulkan 40 hadis meskipun jumlah tepatnya adalah 42 hadis, beliau ingin menyuguhkan sebuah kematangan beragama bagi kita. Beliau ingin memberikan sebuah kurikulum yang menyempurnakan pemahaman kita tentang Islam. Lalu, siapakah sosok agung di balik karya ini? Namanya adalah Yahya bin Sharaf bin Murri. Namun lidah kita lebih akrab memanggil beliau dengan nisbahnya, yaitu An-Nawawi. Mari kita bedah sedikit dari sisi ilmu al-lughah mengenai nama beliau. An-Nawawi adalah bentuk nisbah, sebuah penyandaran kepada tempat kelahiran beliau yaitu Nawa, sebuah desa di daerah Hauran Suriah. Nisbah dalam Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau yang monumental, Siyar A'lam An-Nubala, melukiskan sosok Imam An-Nawawi dengan sangat indah. Beliau menyebut An-Nawawi sebagai Syekhul Islam, Al-Hafidh, Az-Zahid. Kata Az-Zahid ini menarik. Zahid bukan berarti orang yang tidak punya harta, tapi orang yang dunia ada di tangannya, namun tidak masuk ke dalam hatinya. Imam An-Nawawi hidupnya singkat, saudaraku. Beliau wafat di usia sekitar 45 tahun. Bayangkan, usia yang sangat muda. Namun, keberkahan ilmunya melampaui batas usia biologisnya. Ini adalah pelajaran pertama bagi kita. Umur bukan dihitung dari detak jam dinding, melainkan dari jejak manfaat yang kita ukir. Imam An-Nawawi rahimahullah bukanlah ulama sembarangan. Beliau adalah seorang muharrir dalam madhab Syafi'i. Apa itu muharrir? Dalam istilah fikih, ini berarti orang yang memiliki kapasitas untuk meneliti, menyeleksi pendapat yang kuat, dan membersihkan pendapat yang lemah. Jadi ketika beliau memilihkan hadis untuk kita dalam kitab Arba'in ini, beliau tidak sedang asal comot. Beliau sedang melakukan operasi bedah yang presisi, memilih hadis-hadis yang menjadi poros ajaran Islam. Mungkin ada di antara antum yang bertanya, "Ustadz, apa latar belakang penulisan kitab ini?
apakah ada hadis tertentu yang menyuruh mengumpulkan 40 hadis? Nah, ini pertanyaan kritis yang bagus. Memang ada sebuah riwayat yang masyhur, namun perlu kita dudukkan statusnya. Riwayat itu berbunyi, barang siapa dari umatku yang menghafal 40 hadis tentang perkara agamanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam golongan fuqaha dan ulama. Namun mari kita jujur secara ilmiah, sebagaimana kejujuran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam An-Nawawi sendiri dalam muqaddimah kitab Arba'in ini menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang keutamaan menghafal 40 hadis tersebut statusnya adalah dhaif atau lemah, meskipun jalur periwayatannya banyak. Perhatikanlah kejujuran intelektual beliau. Beliau berkata, akan tetapi sandaranku bukanlah pada hadis-hadis tersebut, melainkan pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, hendaklah yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Lihatlah diksi yang beliau pakai. Ini mengajarkan kita tentang al-amanah al-ilmiyah. Beliau tidak membangun fondasi amalnya di atas tanah yang rapuh, melainkan di atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang muttafaq alaih, yang disepakati kesahihannya untuk menyebarkan ilmu. Jadi motivasi beliau menulis ini adalah misi dakwah, bukan sekedar mengejar janji pahala dari hadis yang lemah tadi. Meskipun para ulama sepakat bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadailul amal, namun Imam An-Nawawi memilih landasan yang lebih kokoh. Sekarang, mari kita masuk ke dalam struktur kitab ini. Mengapa kitab ini begitu istimewa di mata para ulama? Bahkan ada ungkapan dari para ulama bahwa tidaklah pantas bagi seorang penuntut ilmu untuk tidak mengetahui hadis arba'in. Mengapa? Karena kitab ini berisi jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Mari kita bedah frasa ini dengan ilmu nahwu dan balaghah. Kata jawami adalah bentuk jamak dari jami'. Akar katanya jim, mim, ain, yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Sedangkan al-kalim adalah bentuk jamak dari kalimah yang berarti kata atau ucapan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa kemampuan berbicara dengan kalimat yang ringkas, padat, pendek, namun maknanya seluas samudra. Itulah jawami al-kalim. Imam An-Nawawi memilihkan hadis-hadis yang memiliki karakter ini. Contohnya, hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kalimatnya pendek. Secara struktur nahwu, ini adalah jumlah ismiyah yang diawali dengan adat khasr, yaitu innama. Dalam ilmu balaghah, penggunaan innama berfungsi untuk al-qasr, yaitu membatasi dan menegaskan. Artinya, tidak ada nilai bagi sebuah amal kecuali dengan niat. Satu kalimat pendek ini menjadi kaidah yang mengatur seluruh ibadah kita, dari sholat, puasa, hingga muamalah. Inilah kehebatan jawami'ul kalim. Para ulama terdahulu, seperti Abdullah bin Mubarak rahimahullah, juga pernah mengumpulkan 40 hadis. Ada yang mengumpulkan 40 hadis tentang zuhud, ada yang tentang jihad, ada yang tentang adab. Namun, keistimewaan Imam An-Nawawi adalah beliau mengumpulkan 40 hadis yang mencakup usuluddin, pokok-pokok agama. Setiap hadis dalam kitab ini dikatakan oleh para ulama sebagai qaidah azimah, kaidah yang agung. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, seorang ulama besar bermadhab Hanbali yang mensyarah atau menjelaskan kitab ini dalam karya masterpiece-nya yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam, memberikan komentar yang menarik. Beliau mengatakan bahwa hadis-hadis yang dipilih oleh Imam An-Nawawi adalah poros ajaran Islam. Sebagian ulama mengatakan seluruh ajaran Islam berputar pada hadis niat. Sebagian lagi mengatakan berputar pada hadis tinggalkan apa yang meragukanmu. Imam An-Nawawi berhasil meramu semua poros itu dalam satu buku saku. Mari kita renungkan sejenak.
Bayangkan antum ingin membangun sebuah rumah. Antum butuh pondasi, butuh tiang, butuh atap. Nah, hadis Arba'in ini adalah cetak biru atau blueprint dari bangunan Islam dalam diri seseorang. Jika antum menguasai 42 hadis ini, bukan sekedar hafal lafadznya, tapi paham fikihnya, maka antum telah menggenggam peta jalan menuju surga. Berbicara tentang kata fikih, mari kita bedah sedikit. Seringkali kita mengartikan fikih hanya sebagai hukum halal haram, padahal secara bahasa atau lughawi, fikih berarti al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang mendalam dan detail. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 122, liyatafaqahu fid-din, agar mereka memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Perhatikan pola kata atau wazan yang digunakan. Kata yatafaqahu mengikuti wazan tafa'ala. Dalam ilmu sorof atau morfologi, wazan ini memiliki faidah at-takalluf dan at-tadarruj. Artinya, memahami agama itu butuh usaha keras dan butuh proses bertahap, tidak bisa instan. Maka, ketika kita mempelajari hadis Arba'in ini, kita sedang melakukan proses tafaqquh. Kita sedang berusaha mengerahkan tenaga untuk menyelami makna sabda Nabi, bukan sekedar membaca terjemahan. Terjemahan itu ibarat melihat lautan dari atas pesawat, indah, tapi antum tidak basah. Sedangkan tafaqquh dengan ilmu alat atau nahwu sorof balaghah adalah ibarat menyelam ke dasar laut, melihat terumbu karang, dan mengambil mutiaranya. Inilah yang ingin kita lakukan dalam seri kajian ini. Saudaraku, ada hal menarik tentang jumlah hadis dalam kitab ini. Judulnya Al-Arba'un, 40, tapi isinya 42 hadis. Apakah Imam An-Nawawi salah menghitung? Subhanallah, tentu tidak. Dalam tradisi bahasa Arab dikenal istilah al-jabr atau pembulatan bilangan untuk memudahkan penyebutan. Orang Arab biasa menyebut angka 41, 42, atau 43 dengan sebutan arba'un, 40 untuk takrib, pendekatan. Ini adalah bagian dari uslub atau gaya bahasa mereka. Jadi, jangan bingung jika antum menghitung dan menemukan jumlahnya lebih. Itu hal yang lumrah dalam lisanul Arab. Lebih jauh lagi, kehebatan kitab ini bukan hanya pada isinya, tapi pada keikhlasan penulisnya. Para ulama sering berkata, kalaulah bukan karena keikhlasan An-Nawawi, niscaya kitab ini tidak akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bayangkan, kitab ini diajarkan di pesantren kumuh di pelosok desa hingga di Universitas Megah di Timur Tengah. Ini adalah bukti qabul atau penerimaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab, kata qabul berbentuk masdar, namun perhatikan maknanya. Penerimaan Allah terhadap suatu karya tidak bisa dibeli dengan marketing, tidak bisa dibeli dengan desain sampul yang bagus. Ia hanya bisa dibeli dengan niat yang tertanam di dalam hati penulisnya di ruang sunyi yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apa bedanya kitab ini dengan kitab Riyadus Shalihin yang juga ditulis oleh Imam An-Nawawi? Pertanyaan cerdas. Riyadus Shalihin fokus pada hadis-hadis tentang adab, akhlak, dan penyucian jiwa. Tujuannya membentuk karakter. Sedangkan Al-Arba'un An-Nawawiyah fokus pada pondasi hukum dan akidah. Tujuannya membentuk kerangka berfikir Islami. Jadi, Arba'in itu tulangnya, Riyadus Shalihin itu daging dan kulitnya yang memperindah. Keduanya saling melengkapi. Saya ingin mengajak antum merenungkan satu konsep lagi, konsep sanad. Meskipun kita tidak akan membacakan sanad panjang setiap hadis demi efisiensi waktu, ketahuilah bahwa setiap hadis di sini memiliki tali penyambung yang tidak terputus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata sanad secara bahasa berarti sandaran atau sesuatu yang kita bersandar padanya. Bayangkan orang yang naik gunung, dia butuh tebing untuk bersandar agar tidak jatuh. Begitulah agama ini. Kita butuh sandaran riwayat yang kokoh.
Tanpa sanad, siapa saja bisa bicara apa saja tentang agama semaunya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Al-isnadu minad din." Sanad itu bagian dari agama. Dalam kajian kita ke depan, insya Allah kita akan menggunakan metode bedah bahasa ungkap makna. Setiap hadis akan kita dekati layaknya seorang ahli bahasa yang sedang meneliti teks kuno yang berharga. Kita akan melihat mengapa Nabi menggunakan kata A bukan kata B. Misalnya nanti, saat membahas hadis tentang Jibril, mengapa digunakan kata Islam, iman, dan ihsan? Secara morfologi atau sarf, ketiga kata ini memiliki wazan yang sama, yaitu af'ala, yuf'ilu, if'alan. Wazan ini menunjukkan makna ta'diyah atau transitif, atau memberikan dampak keluar. Islam berarti berserah diri, iman berarti membenarkan dengan aman, ihsan berarti berbuat baik. Ketiga level agama ini bukan sekedar konsep abstrak, tapi kata kerja aktif yang menuntut pembuktian. Saudaraku, sebelum kita menutup sesi pengantah ini, saya ingin menekankan satu hal. Belajar hadis arba'in bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk debat di media sosial. Ana sudah hafal arba'in, antum belum. Bukan itu tujuannya. Imam An-Nawawi sendiri adalah sosok yang sangat tawadhu. Beliau menolak gaji dari madrasah tempat beliau mengajar, Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Beliau takut memakan harta wakaf yang mungkin ada syubhatnya. Rasa takut ini disebut wara. Kata wara dalam bahasa Arab bermakna menahan diri dari yang haram dan yang syubhat. Ini lebih tinggi dari sekedar taat hukum. Kalau antum belajar kitab ini, tapi hati antum semakin keras, semakin sombong, berarti ada yang salah dengan cara belajarnya. Ilmu itu air, dan air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ilmu hanya akan menetap di hati yang rendah hati. Maka misi kita dalam beberapa pertemuan ke depan adalah tazkiyatun nafs melalui jalur ilmu. Kita akan belajar bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan konsep nasib, konsep takdir, konsep halal haram dengan bahasa yang sangat menyentuh. Kita akan melihat bagaimana satu huruf preposisi atau harf jar dalam hadis bisa mengubah makna hukum secara drastis. Sebagai penutup sesi perkenalan ini, saya ingin mengajak antum semua untuk meluruskan niat. Sebagaimana hadis pertama yang nanti akan kita bahas adalah tentang niat, mari kita niatkan mempelajari 42 hadis ini untuk mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri, lalu dari orang-orang di sekitar kita. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, bagaimana niat yang benar dalam menuntut ilmu? Beliau menjawab, niatkan untuk menghilangkan kejahilan dari dirimu dan dari orang lain. Kita hidup di zaman yang penuh fitnah, penuh kebingungan, informasi berseliweran tanpa filter, hoaks dan kebenaran bercampur aduk. Di tengah badai informasi ini, kita butuh pegangan. Kita butuh furqan. Dan tidak ada pembeda yang lebih tajam daripada wahyu Allah dan sabda Rasulnya. Hadis arba'in ini adalah kompas. Jika antum tersesat di hutan belantara kehidupan modern, buka kembali kompas ini. Lihat kemana arah jarumnya menunjuk, ikuti arah itu, niscaya antum akan selamat. Insya Allah, pada pertemuan berikutnya, kita akan langsung masuk membedah hadis pertama. Amal itu tergantung niat. Kita akan bedah apa bedanya niat secara bahasa dan istilah. Apa bedanya niat dengan azm atau tekad dan iradah atau kehendak. Mengapa posisi niat itu di hati dan apa implikasi hukumnya jika diucapkan? Kita akan gali mutiara-mutiara yang tersimpan di sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan kemudahan. Semoga Allah merahmati Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Daqiq Al-Id, Imam Ibnu Rajab, dan seluruh ulama yang telah menjaga warisan kenabian ini
hingga sampai ke tangan kita hari ini. Jangan lupa, persiapkan catatan antum, tapi yang lebih penting, persiapkan hati antum. Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam wadah yang kotor. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.